Dua lembaga survei merilis hasil SIGI peta elektoral pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jawa Barat 2024. Hasilnya, kedua lembaga survei ini menunjukkan bahwa pasangan calon, paslon, gubernur dan wakil gubernur Deddy Mulyadi Erwan Setiawan unggul dibandingkan tiga paslon lainnya. Hasil survei terkini dari LSI Denija menunjukkan, elektabilitas Deddy meningkat signifikan dengan rata-rata kenaikan 30–40% di wilayah yang disurvei. Setelah Ridwan Kamil maju di Pilkada DKI Jakarta, elektabilitas Deddy Mulyadi memang naik sangat signifikan, kata Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denija, Toto Izul Fatah, Kamis, tanggal 26 September tahun 2024, dikutip dari Antara. Ia menyampaikan, kenaikan elektabilitas mantan Bupati Purwakarta itu rata-rata di angka 30–40% pada setiap wilayah yang disurvei, termasuk di wilayah sekitar Tasikmalaya, yang merupakan basis Partai Islam dan Kota Bekasi yang menjadi basis Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Bahkan elektabilitas Deddy di Subang unggul telak. Ia menyampaikan, kenaikan elektabilitas mantan Bupati Purwakarta itu rata-rata di angka 30–40% pada setiap wilayah yang disurvei, termasuk di wilayah sekitar Tasikmalaya, yang merupakan basis Partai Islam dan Kota Bekasi yang menjadi basis Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Bahkan elektabilitas Deddy di Subang unggul telak. Menurut dia, kenaikan signifikan elektabilitas Deddy bukan semata-mata tak ada kompetitor utama seperti Ridwan Kamil. Namun karena secara personal, Deddy memang punya modal elektabilitas dan brand yang kuat untuk dijual. Apalagi ia punya bekal tingkat kesukaan masyarakat yang tinggi. Atas hal tersebut, elektabilitas Deddy kini bukan saja unggul di basis tradisionalnya, tapi sudah merambah kokoh di basis hijau atau basis partai-partai Islam seperti PKS dan P3. Bahkan, termasuk di basis merah yang dikuasai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Toto menyebutkan, seperti di kota Tasikmalaya yang merupakan basis P3 dan kota Bekasi yang menjadi basis PKS, Deddy mampu mengungguli seluruh kandidat dengan elektabilitas 62,0% di kota Bekasi dan 78,6% di kota Tasikmalaya. Kondisi itu perlu mendapat sorotan, karena di Bekasi misalnya, ada Ahmad Syaihu, kader PKS yang diusung partainya sebagai calon gubernur Jabar, dan tinggal juga di Bekasi. Namun elektabilitas Syaihu tertinggal jauh dari Deddy dengan hanya 28,9%. Kemudian di kota Tasikmalaya yang menjadi basis pemilih PPP, Deddy lebih moncer lagi dengan elektabilitasnya 78,6%. Sementara tiga kandidat lainnya di bawah 10%, termasuk Ahmad Syaihu yang hanya 9,3%. Ada kejadian yang cukup fenomenal sesuai dengan hasil survei itu, kata Toto, di Kabupaten Subang yang selama ini merupakan kantong PDIP, Deddy unggul telak dengan 92%. Sedangkan tiga kandidat lainnya di bawah 5%. Kasus yang sama terjadi basis tradisionalnya di Purwakarta, Deddy unggul telak dengan 89,5%. Atas hasil survei itu, katanya, dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih pada pemilihan legislatif atau pileg itu berbeda dengan pilkada. Artinya, hasil pileg itu tidak selalu berbanding lurus antara dukungan banyak partai dengan kemenangan calon di pilkada. Berbeda dengan di pileg, kalau di pilkada itu yang menentukan kemenangan adalah kekuatan personal figur. Mau didukung banyak partai pun, kalau figurnya lemah, biasanya kalah. Begitu juga sebaliknya, kata Toto. Sementara itu, terkait dengan faktor yang memicu Deddy unggul merata di hampir seluruh wilayah di Jabar, disebutkan kalau itu terjadi karena intensitasnya turun ke lapangan menyapa masyarakat yang jauh melampaui tiga kandidat lain. Alasan itu terpotret dari hasil survei. Dari pemantauannya selama ini, kata Toto, Deddy termasuk calon gubernur yang paling intens turun ke masyarakat dengan aneka kemasan. Salah satunya, dengan kemasan seni dan budaya. Simpati publik juga menguat karena Deddy berani mengambil risiko untuk membela orang-orang kecil. Lembaga survei Poltreking juga merilis hasil survei peta elektoral Pilkada Jawa Barat 2024. Berdasarkan elektabilitas paslon, Deddy Erwan disebutkan unggul jauh ketimbang tiga pasangan lain.
Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda mengatakan, pasangan Deddy Erwan memperoleh 65,9%. Posisi kedua ditempati oleh pasangan Ahmad Syaihu Ilham Akbar Habibi dengan 11,8%. Disusul pasangan Acep Adang Ruhiat Gitalis Dwi Natarina dengan 5,2%. Posisi terakhir ditempati JJ Wiradinata Ronald Surapraja 2,9%. Sementara yang belum menentukan pilihan sebesar 14,2%. Meski begitu pasangan Deddy Erwan sudah unggul jauh ketimbang pasangan lain, kata Hanta dalam konferensi pers, Kamis tanggal 26 September tahun 2024. Hanta menjelaskan, Deddy Erwan unggul di semua basis aglomerasi di Jawa Barat, yakni Megapolitan sebesar 55,3%, Pantura sebesar 67,3%, Bandung Raya sebesar 79,6%. Lalu di Priangan Timur sebesar 65,8% dan Priangan Barat sebesar 64,3%, kata Hanta. Adapun wilayah megapolitan terdiri dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok. Sementara Pantura terdiri dari Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta dan Subang. Sedangkan Bandung Raya meliputi Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi dan Sumedang. Lalu Priangan Timur terdiri dari Ciamis, Garut, Pangandaran, Tasikmalaya, Banjar. Priangan Barat meliputi Cianjur dan Sukabumi. Survei Poltreking dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh kabupaten, kota di Jabar. Pelaksanaan survei pada 8–14 September dengan metode multistage random sampling. Diketahui, Pilkada Jabar 2024 diikuti 4 pasangan calon. Pasangan Deddy Erwan dicalonkan oleh koalisi gemuk 13 partai, yaitu Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, Perindo, Hanura, Gelora, Garuda, PBB, PKN, Partai Umat dan Partai Buruh. Sedangkan, Acep Gita yang dicalonkan oleh PKB, Syaihu Ilham dicalonkan oleh PKS, Nasdem, dan PBB. Lalu JJ Ronald dicalonkan oleh PDIP.